Selamat malam, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab PLC. Nah, diskusi kita hari ini seputar PLC. Ya, kita akan ngobrol santai tentang normally open, normally close, dan safety atau keamanan. Nah, ini diskusi kita sederhana, tetapi informasi tentang hal ini sangat bermanfaat. Oke, mari kita awali dengan studi kasus. Studi kasusnya adalah seperti ini. Tolong dibuatkan program PLC menggunakan bahasa ladder yang paling sederhana. Di sini kita mempunyai satu tombol dan satu lampu. Buatlah program supaya jika tombol ditekan, lampunya menyala. Ya, program sederhana tentunya akan mudah kita buat. Nah, di sini saya akan menggambarkan programnya dalam bahasa ladder. Jadi programnya adalah seperti ini. Ya, tentunya di sini tergantung dari alamat input yang kita gunakan. Misalnya di sini alamatnya adalah kosong. Kita menggunakan asumsi PLC-nya adalah PLC Omron dan ini dihubungkan ke 100. Ini adalah tombolnya nantinya, ini adalah lampunya. Oke. Nah, kita berangkat dari kasus ini. Pasti banyak yang berpikir, oh ini programnya benar seperti ini. Tetapi kita harus bisa berpikir lebih dalam lagi bahwa program ini belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Kenapa? Nah, mari kita lihat dari kasus tadi. Tombol ditekan, lampunya menyala. Oke? Nah, mari kita tulis di sini. Jadi kasusnya adalah tombol ditekan, lampu menyala. Oke? Nah, sebelum kita mengenal PLC, dulu kita mengenal menggunakan relay, ya, menggunakan relay. Jadi sebelum PLC itu ditemukan, dulu kendali utama di industri kan menggunakan relay. Nah, kalau dulu kita menyelesaikan kasus ini, ada sebuah tombol ditekan, lampu menyala, maka kita menggunakan bahasa ladder yang sama untuk menyelesaikan itu secara hardwire, gitu ya. Nah, saya akan menyelesaikan dengan 2 tahap kasus di sini. Saat kita tidak menggunakan relay dan saat kita menggunakan relay. Oke? Nah, saat kita tidak menggunakan relay, penyelesaiannya adalah ya, ini adalah tombol, ini adalah lampu. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Nah, hubungannya apa ya dengan ini, gitu ya? Nanti kita lihat. Oke, nah kemudian jika ini kita menggunakan relay, nah kita akan menghubungkan tombol, ya, akan menghubungkan tombol itu dengan relay K1. Lampu akan kita hubungkan dengan relay K, misalnya K2, gitu ya, seperti itu. Oke? Nah, mari kita selesaikan itu. Sekarang ini penyelesaian yang pertama, ini adalah penyelesaian yang kedua. Nah, penyelesaian yang kedua ini
saya membagi. Ya, membagi di sini. Ini adalah inputnya. Ini adalah prosesnya. Ya, pengendaliannya. Ini adalah outputnya. Oke. Nah, maka di sini saya bagi bahwa kalau kemudian prosesnya, inputnya, tombol, ini saya hubungkan ke, mungkin gini ya, tombol, saya hubungkan ke K1, delay K1. Ya, Anda tentunya sudah mengenal delay. Kemudian relay K1 di sini punya kontak. Ini kontak relay K1 saya hubungkan dengan relay K2. Ini K1. Sehingga kalau ini tombol ditekan, tombolnya ditekan, K1 aktif, ya. Kalau K1 aktif, maka akan mengaktifkan ini sehingga ini aktif, K2 akan aktif. Nah, saya mempunyai bagian outputnya. Ini yang saya hubungkan dengan lampu. Ini adalah K2. Sehingga kalau K2 aktif, ini aktif, maka lampunya akan aktif. Ya, jadi kasusnya tombol ditekan, lampu menyala. Jadi sekarang kita lihat di sini. Ini benar penyelesaiannya. Ini benar penyelesaiannya. Ini benar penyelesaiannya. Tanda tanya. Nah, sekarang saya mau gitu ya, merubah kasus yang ada di sini. Permintaan logikanya sama. Tombol ditekan, lampu menyala. Gitu ya. Tombol ditekan, lampu menyala. Nah, tetapi tombolnya ini saya hubungkan ke normali plus. Ya, hardware-nya saya hubungkan ke normali plus. Sehingga kalau ini harus dirubah di prosesnya, maka yang akan dilakukan programnya juga harus dirubah. Bahwa K1-nya di sini harus dibuat normali plus. Supaya jika tombol ditekan, lampu menyala. Ya. Nah, ini kondisinya normally open. Ini kondisinya normally close. Nah, logika yang diinginkan ini adalah logika normally open. Ya, Anda lihat kalau hardware-nya sama logikanya berbeda, maka programnya harus normally close. Nah, di sini sama. Kalau ini tidak saya tekan, K1 menyala. K1 aktif. Kalau K1 aktif, ini terbuka. Kalau ini terbuka, ini kan mati. Kalau ini mati, ini terbuka, lampunya mati. Nah, kalau saya tekan, justru terbuka. Kalau terbuka, ini mati. Kalau ini mati, ini tertutup. Kalau tertutup, ini hidup. Kalau hidup, ini tertutup. Kalau tertutup, ini lampunya akan menyala. Sehingga untuk kasus kita, kalau tombolnya di sini normally close, maka kita harus merubah logika yang ada di programnya. Ya, yang semula tadi kalau di sini normally open, di sini juga normally open. Kalau di sini normally close, maka di sini normally close. Kenapa? Karena di sini logika yang diinginkan adalah lampu menyala. Nah, kalau kita lihat dari sini, barulah kita tahu
bahwa di sini tadi saat kita membuat program itu ada pertanyaan, benar nggak programnya? Gitu ya. Belum tentu benar, gitu ya. Benar apabila hardware-nya itu normally open. Jadi kalau ini adalah programnya, sedangkan ini adalah PLC-nya, ya ini PLC-nya. Misalnya saya menghubungkan input output, ini common, ini alamatnya kosong, terus ini common, alamatnya 100,00, ya. Kemudian ini ada listriknya, 24 VDC. Ini ada listriknya juga. Kemudian ini ada listriknya 24 VDC, ya. Misalnya ini yang relay output. Oke. Nah, sekarang maka kalau common ini saya hubungkan negatif, terus kemudian saya mempunyai tombol seperti ini. Kemudian common ini saya hubungkan positif. Saya menghubungkan ke lampu. Program ini benar jika hardware-nya kita hubungkan ke normally open. Tetapi program ini bisa salah. Logikanya tombol ditekan lampu menyala apabila ini saya hubungkannya justru normally close. Ya, tombolnya normally close. Saya mau tombol ditekan, lampunya menyala. Kalau Anda lakukan program seperti ini, yang terjadi apa? Tombol belum saya tekan, lampunya sudah menyala. Karena apa? Tombol ini terhubung normally close sehingga ini aktif. Kalau ini aktif, ini akan tertutup. Kalau ini tertutup, lampunya menyala. Kalau ini aktif, lampunya menyala. Jadi kalau tadi ada pertanyaan atau ada suatu kasus, buatlah program PLC supaya tombol ditekan lampu menyala, maka kita harus memastikan dulu hardware dihubungkan secara normally close atau normally open. Kalau dihubungkan normally open, programnya benar. Tapi kalau dihubungkan normally close, programnya ini harus close. Maka dengan begitu, jika tombol ditekan, ya ini terbuka, ini mati, ya. Kalau ini mati, ini justru tutup. Kalau ini tertutup, ini aktif, lampunya menyala. Tetapi kalau tidak saya tekan, ini aktif, ini aktif. Kalau ini aktif, yang semula tertutup menjadi terbuka, lampunya mati, 100,00 mati, lampunya mati. Nah, ini sama dengan kasus kita tadi. Tombol ditekan, lampu menyala. Kalau di sini pakai langsung, itu tombol normally open, lampu. Tapi kalau kita bagi input, proses, output, karena nanti proses ini adalah program PLC. Kalau untuk kasus relay, ini adalah kabel-kabel di relay. Tapi kalau kasus PLC, ini program PLC-nya. Maka kalau hardware-nya dihubungkan normally close, yang terjadi kalau logikanya tombol ditekan lampu menyala, maka diproses di programnya ini harus normally close. Ya. Nah, sehingga sebetulnya kita bisa membuat kesimpulan kalau hardware, ya, hardware-nya itu NO, terus logikanya itu juga NO. Nah, ini kan logikanya NO. Tombol ditekan lampu menyala itu logika open, ya, normally open. Maka programnya itu adalah NO. Kalau hardware-nya adalah
NC, logikanya NO. Nah ini kasusnya. Hardware-nya kan dihubungkan NC, logikanya logika NO. Logika NO kan tombol ditekan lampu menyala. Itu logikanya identitas, jadi NO. Maka di sini programnya adalah NC. Ya, maka di sini hardware-nya NC, logikanya lampu ditekan menyala itu logika NO, maka programnya NC. Demikian pula kalau di sini NC, logikanya NC, maka programnya adalah NO. Ya. Logika NC apa? Tombol ditekan, misalnya itu saya mau lampu mati. Itu kan logika not atau logikanya NO. NC gitu ya. Maka di sini saya mau tombol ditekan lampu mati, ya. Kalau tombol ditekan lampu mati, kalau di sininya NO gitu ya. Hardware-nya NO, logikanya NC, ya NO, logikanya NC. Nah di sini belum ada, mungkin gitu ya. Saya tambahkan di sini, ya. NO, logikanya NC, maka kalau berbeda di sini berarti adalah NC. Oke, maka kalau di sini programnya adalah benar ini. Tombol ditekan, lampunya mati. Jadi kalau ini saya tekan, ini aktif, ini buka, lampunya 100 mati, lampunya mati. Gitu ya. Ini sini, ini sini. Ya. Oke, nah. Kalau kemudian ininya yang NC, nah, maka di sini NC logikanya NC, maka programnya ini harus NO. Itu ya, ini programnya harus NO. Nah, kadang ini di lapangan dibutuhkan. Ya, kenapa harus dihubungkan ke NC? Kenapa nggak dihubungkan ke NO? Salah satunya adalah untuk safety, untuk keamanan. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di lapangan, kenapa kok tombol emergency, tombol stop itu dihubungkan dengan NC? Karena untuk keamanan. Nah, contohnya adalah ini, ya. Nah, sekarang saya mau membuat program. Programnya adalah program latching. Ya. Nah, saya mempunyai tombol sama ini 0001. Ini adalah tombol, ini start, ini adalah stop. Ya, saya mau membuat rangkaian latching. Ini NO, ini NO. Jadi tombol start NO, tombol stop NO. Maka program saya supaya kalau tombol start saya tekan, lampunya menyala. Tombol start saya lepas, lampunya tetap menyala. Lampu mati jika tombol stop ditekan. Ya. Nah, saya membuat program ini. Nah, di sini adalah startnya, ini adalah stopnya, ini adalah lampunya, ini adalah latchingnya. Nah, maka di sini program PLC saya ini adalah rangkaian latching atau program latching. Tombol start saya tekan 00 aktif, gitu ya. 100 aktif, maka lampu menyala. Nah, kalau tombol ini, kalau 100 aktif, maka kontak ini aktif, sehingga ini nutup. Maka tombolnya saya lepas, meskipun ini terbuka, ini sudah terkunci di sini. Ini penguncinya, latching, gitu ya. Nah, kemudian
tidak bisa, artinya dia tetap tidak mati, ya, tetap tidak mati. Kenapa? Karena dia sudah terkunci, ada aliran listrik ke sini, ya. Ada aliran logikanya ke sini, gitu ya. Nah, matinya jika tombol stop saya tekan, ini terbuka sehingga terputus 100.00 mati. Ya. Oke, saya sudah start. Ini hidup. Tiba-tiba karena sesuatu hal, kabel yang ada di sini ini putus kabelnya. Ya, kabelnya putus ini. Kita nggak tahu kabelnya putus. Ya, suatu saat ternyata ini lampunya membahayakan. Ini kalau nyala terus panas, bahaya. Saya matikan pakai tekan tombol stop. Tekan tombol stop. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena kabelnya ini putus. Karena kabelnya putus, kan tidak ada sinyal ke 01 karena kita menghubungkannya ke NO. NO kan awalnya memang sudah putus. Tapi kalau ada kabel putus di sini, ini saya tekan, tidak ada listrik ke 01. Kalau tidak ada listrik ke 01, maka ini tidak akan bisa membuka. 100.00 tetap hidup, padahal ini kondisi sudah berbahaya. Nah, maka kalau untuk safety, untuk keamanan, maka tombol stop, tombol emergency stop akan lebih baik kalau dihubungkan ke normally close. Ya, maka di sini kalau ini saya ganti programnya, hardware-nya, ini harus saya hubungkan ke normally close. Kalau ini saya hubungkan normally close, maka program saya ini harus terbuka. Nah, dari kasus ini, ya, tombol saya tekan start. Kalau tombol saya tekan, ini aktif, ini kan tidak saya tekan, dia sudah tutup karena normally close. Ini sudah tertutup, gitu ya. Dari awal ini sudah tertutup, karena ini normally close. Oke? Nah, sehingga pada akhirnya karena tombol start saya tekan, ini tertutup, ini sudah tertutup, maka ini akan aktif. Kalau ini aktif, ini tertutup. Kalau ini aktif, lampunya menyala. Ya, aman. Terus kemudian tiba-tiba ada sesuatu hal, ini putus. Kalau ini putus, meskipun tombol tidak saya tekan, maka otomatis ini akan terbuka. Kalau ini terbuka, ini akan mati. Ini akan mati. Kalau ini mati, lampunya mati. Sehingga kalau kondisi tombol stop atau emergency stop kita hubungkan normally close, maka saat kabelnya putus, otomatis sistemnya sudah mati. Ya. Tapi tadi kalau kita hubungkan ke normally open, kalau kabelnya putus, sistemnya nggak mati dan kita nggak pernah bisa mematikan. Maka itulah pentingnya kenapa kita menghubungkan tombol emergency stop dan tombol stop ke normally close, karena supaya aman. Oke? Nah, supaya kita tidak keliru saat kita membuat program, maka kita harus bisa memahami antara hardware, logika yang diinginkan. Tadi kalau hardware-nya NO, logikanya NO, programnya NO. Hardware-nya NC, logikanya NO, programnya NC. Kalau hardware-nya NC, logikanya NC, programnya NO. Kalau NO, hardware-nya, logikanya NC, maka dia NC. Sehingga kita tidak salah membuat program. Karena sebelumnya kita terbiasa menghubungkan semuanya ke arah normally open. Ingat, kalau nanti hubungannya sama keamanan, safety, dihubungkannya ke normally close. Oke? Demikian informasi singkat dari ngobrol santai kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.